Bab 1061. Setelah Yang Potian menerima tanda dari tetua Akademi Tianxia, banyak orang kembali berkumpul di pintu masuk Gua Tianshu. Yang Potian sendiri segera melangkah ke udara dan pergi. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang, seolah tidak ada seorang pun di tempat itu yang layak menarik perhatiannya. Di antara kerumunan, seseorang menyadari bahwa ada orang lain yang telah masuk ke dalam Gua Tianshu. Beberapa orang mulai bertanya-tanya siapa orang itu. Namun sebagian besar tidak mengenalnya dan menganggapnya hanya orang biasa yang mencoba peruntungannya. Menurut mereka, orang itu mungkin akan keluar kurang dari 2 menit lagi. Hari itu memang cukup istimewa karena sudah ada 3 orang yang berhasil melewati Gua Tianshu. Namun banyak orang merasa bahwa para jenius terkuat sudah mencoba semuanya, sehingga kemungkinan besar tidak akan ada orang lain yang berhasil. Kerumunan berbincang santai sambil menunggu orang yang baru masuk itu gagal dan diteleportasi keluar. Namun 1 menit berlalu, kemudian 2 menit, lalu 10 menit, dan orang itu masih belum keluar. Beberapa orang mulai merasa heran karena biasanya mereka yang gagal akan segera keluar. Mereka pun memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Namun waktu terus berlalu dan orang itu tetap tidak keluar. Sementara itu, ketika Lu Ming melangkah masuk ke dalam Gua Tianshu, lingkungan di sekelilingnya langsung berubah. Ia muncul di sebuah platform batu. Lu Ming segera menyadari bahwa tempat ini dipenuhi dengan kekuatan formasi yang sangat kuat. Pada saat itu ia juga terkejut karena tingkat kultivasinya tiba-tiba menurun dengan cepat. Dari alam dewa spiritual turun menjadi alam embrio roh, kemudian turun lagi menjadi alam samudra roh, lalu alam raja, kemudian alam grandmaster. Penurunan itu terus berlanjut hingga akhirnya berhenti pada alam pendekar tingkat 9. Selain itu, wilayah kekuasaannya serta garis keturunan kedua dan ketiga juga tersegel. Hanya garis keturunan 9 naga yang tidak tersegel. Dengan kondisi ini, kekuatan tempur yang dapat ia keluarkan hampir sama seperti saat ia berada di alam pendekar tingkat 9. Di sampingnya tertancap sebuah tombak panjang. Di hadapannya muncul seorang pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya. Aura pria itu menunjukkan bahwa ia berada di alam master tingkat 1. Pria itu menghunus pedangnya dan segera menyerang. Lu Ming mencabut tombak panjang di tanah lalu melancarkan teknik tombak api. Tombak itu melesat seperti cahaya pelangi dan langsung menembus dahi pria parubaya tersebut. Pria itu roboh dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming mulai menyadari bahwa ujian ini kemungkinan besar menguji kemampuan tempurnya pada setiap tahap kultivasi. Tak lama kemudian 3 pria parubaya muncul di hadapannya. Ketiganya memiliki kultivasi yang sama, yaitu alam master tingkat 1. Pertarungan berlangsung singkat. Dengan tombak panjang di tangannya, Lu Ming berhasil membunuh ketiganya. Baginya, membunuh ahli alam master tingkat 1 saat berada di alam pendekar tingkat 9 bukanlah hal yang sulit. Setelah itu lingkungan kembali berubah dan ia muncul di platform lain. Kali ini kultivasinya meningkat menjadi alam master tingkat 9. Seorang pria parubaya kembali muncul di hadapannya. Tetapi kali ini aura lawannya berada di alam Grandmaster tingkat 1. Lu Ming segera bertarung dan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Kemudian muncul 3 ahli alam Grandmaster tingkat 1, dan mereka juga dibunuh dengan cepat. Setelah itu kultivasi Lu Ming meningkat lagi menjadi alam Grandmaster tingkat 9, sedangkan lawannya berada di alam Raja tingkat 1. Lu Ming tetap mampu melewati ujian tersebut tanpa kesulitan berarti. Tahap berikutnya menempatkan Lu Ming pada alam setengah langkah Raja, sementara lawannya berada di alam raja tingkat 1. Pada tahap ini ia menemukan bahwa ia bisa menggunakan kekuatan garis keturunan keduanya, namun hanya mampu mengeluarkan kekuatan setara dengan setengah langkah raja. Pertarungan ini memakan waktu lebih lama karena semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit melampaui perbedaan tingkat. Namun pada akhirnya ia tetap berhasil. Setelah itu kultivasinya meningkat menjadi raja puncak, sedangkan lawannya berada di alam samudra roh tingkat 1. Pertarungan ini memakan waktu lebih lama lagi, tetapi Lu Ming masih berhasil menang. Kemudian tahap berikutnya menempatkan Lu Ming pada tingkat sempurna alam samudra roh, melawan ahli alam embrio roh tingkat 1. Ia kembali berhasil melewatinya. Namun ketika kultivasinya meningkat menjadi tingkat sempurna alam embrio roh dan ia harus menghadapi ahli alam dewa spiritual tingkat 1, ujian itu akhirnya menjadi sangat sulit. Pada awalnya ia hanya menghadapi 1 ahli alam dewa spiritual tingkat 1 dan masih mampu mengalahkannya. Namun setelah itu muncul 3 ahli alam dewa spiritual tingkat 1 sekaligus. Pertarungan menjadi sangat sengit.
Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka. Pertempuran itu berlangsung sangat lama. Setelah setengah jam pertarungan yang melelahkan, Lu Ming akhirnya berhasil membunuh ketiga lawannya, namun tubuhnya juga terluka parah. Ia merasa ujian ini terlalu sulit. Jika tingkat kesulitannya seperti ini, ia merasa sulit percaya bahwa roh ruang murni atau Kaisar Dewa mampu melewatinya pada tahap yang sama. Ia mulai berpikir bahwa setiap orang mungkin menghadapi ujian yang berbeda di dalam Gua Tianchu. Mungkin ia hanya kurang beruntung dan mendapatkan ujian yang jauh lebih sulit. Pada saat itu lingkungan di sekitarnya kembali berubah. Di hadapannya muncul sebuah gua dengan cahaya terang yang memancar dari dalamnya. Lu Ming melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Ketika ia keluar, ia menyadari bahwa ia telah sampai di pintu keluar Gua Tianchu. Kultivasinya telah pulih ke tingkat pertama alam dewa spiritual dan semua luka di tubuhnya juga telah sembuh. Ketika ia keluar, beberapa orang yang berada di luar gua menatapnya dengan mata terbelalak dan wajah penuh ketidakpercayaan. Banyak orang sebenarnya masih berada di pintu masuk Gua Tianchu karena mereka tidak sabar menunggu. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang sudah berada di dalam gua begitu lama. Beberapa orang bahkan mengira bahwa orang itu mungkin salah satu jenius besar yang belum mereka sadari. Namun banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Sebagian orang menganggapnya hanya orang kecil yang kebetulan bertahan sedikit lebih lama. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari arah pintu keluar Gua Tianchu. Ada seseorang yang berhasil melewati Gua Tianchu. Kerumunan di pintu masuk langsung tercengang. Mereka tidak menyangka orang yang tidak dikenal itu benar-benar berhasil. Hampir semua orang segera terbang menuju pintu keluar untuk melihat siapa orang tersebut. Ketika mereka melihat Lu Ming, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Tidak seorang pun mengenalinya. Lu Ming hanya tersenyum kaku sambil melihat ke sekeliling. Seseorang bertanya kepada Kaisar Dewa apakah orang itu berasal dari benua timur. Kaisar Dewa menggelengkan kepala karena ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa jenius dari dataran utara juga mengatakan bahwa orang itu bukan berasal dari wilayah mereka. Bab 1062. Kerumunan mulai berspekulasi tentang asal-usul Lu Ming. Ia bukan berasal dari wilayah Tandus Timur, bukan pula dari dataran utara. Ia juga jelas bukan dari gurun barat. Sebagian orang mulai menebak bahwa ia mungkin berasal dari dunia bawah selatan. Namun dugaan itu segera dibantah oleh orang lain, karena tidak ada satupun jenius dari dunia bawah selatan yang datang ke tempat ini. Diskusi terus berlangsung. Banyak orang mencoba menebak identitas Lu Ming, tetapi tidak seorang pun yang benar-benar mengenalnya. Beberapa orang akhirnya mengatakan bahwa Gua Tianchu memang sangat misterius. Tidak selalu para jenius terkuat yang bisa melewatinya. Kadang-kadang jenius biasa pun dapat melewatinya jika memiliki keberuntungan yang cukup. Setelah ucapan itu terdengar, ekspresi orang-orang di kerumunan berubah-ubah. Sebagian menatap Lu Ming dengan tatapan iri dan kesal. Pada saat itu dua berkas cahaya turun dari langit. Dua tetua Akademi Tianxia muncul di hadapan semua orang. Kedua tetua itu juga tampak terkejut melihat Lu Ming. Mereka tidak menyangka masih ada orang lain yang mampu melewati Gua Tianchu setelah Yang Po Tian. Salah satu tetua mengeluarkan sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Tanda itu adalah izin untuk memasuki kolam pembersihan sumsum tulang yang akan dibuka setengah bulan lagi. Lu Ming menerima tanda itu dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Kedua tetua tersenyum lalu pergi. Banyak orang menatap tanda di tangan Lu Ming dengan mata penuh keinginan. Di antara mereka, Wu Chengkong, Sui Luozi, serta beberapa jenius tingkat 2 menunjukkan minat paling besar. Lu Ming menyimpan tanda itu lalu tersenyum ringan kepada kerumunan. Setelah itu ia keluar dari kerumunan dan berjalan menuju tembok Giok Wanxiang. Ia tidak lagi tertarik melihat siapa yang akan mencoba menantang Gua Tianchu berikutnya. Di tengah kerumunan, tatapan Sui Luozi mengikuti punggung Lu Ming dengan dingin. Ketika sampai di tembok Giok Wanxiang, Lu Ming melihat Dandan masih berjalan ke sana kemari sambil meneliti dengan sangat serius. Lu Ming menanyakan perkembangan penelitiannya. Dandan menjawab dengan nada bangga bahwa penelitiannya telah mengalami kemajuan besar, dan tidak lama lagi ia akan memberikan kejutan besar. Setelah itu ia kembali tenggelam dalam penelitiannya dan mengabaikan Lu Ming. Lu Ming hanya tersenyum lalu mencari dinding giok lain untuk dipelajari. Tembok Giok Wanxiang dipenuhi berbagai macam gambar dan pola yang mengandung berbagai prinsip mendalam.
Lu Ming segera menemukan sebuah dinding giok yang sangat misterius. Dari dinding itu ia dapat memahami prinsip mendalam dari konsep api. Ia mulai mempelajarinya dengan saksama. Dengan tingkat pemahaman yang ia miliki sekarang, kemajuannya sangat cepat. Dalam beberapa hari saja konsep api miliknya berkembang pesat. Lu Ming merasa bahwa ia hampir mencapai terobosan. Ia terus mendalami pemahaman tersebut. 3 hari kemudian konsep api miliknya akhirnya menembus batas dan mencapai tingkat 4 tingkat awal. Lu Ming sangat puas dengan hasil ini. Perjalanan ke Akademi Tianxia benar-benar memberinya banyak keuntungan. Pada saat itu seorang wanita muda berjalan mendekat dengan senyum manis. Wanita itu mengatakan bahwa tuan mudanya ingin bertemu dengan Lu Ming. Lu Ming sedikit mengerutkan kening dan menanyakan siapa tuan muda itu. Wanita itu tidak menjelaskan dan hanya menunjuk sebuah puncak gunung di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming akhirnya setuju untuk ikut. Puncak gunung itu hanya berjarak sekitar 100 mil dari tembok Gyeokwan Siang. Di puncak gunung berdiri 2 orang. Salah satunya adalah Sue Luozi, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah darah yang tampaknya merupakan ahli dari aula darah dingin. Melihat Lu Ming datang, Sue Luozi tersenyum. Ia menanyakan nama Lu Ming dengan nada ramah. Lu Ming menjawab dengan santai bahwa ia hanyalah orang gunung yang tidak dikenal, sehingga tidak ada gunanya menyebutkan namanya. Ia lalu menanyakan tujuan Sue Luozi memanggilnya. Sue Luozi langsung menjelaskan maksudnya. Ia ingin membeli tanda milik Lu Ming untuk memasuki kolam pembersihan sumsum tulang. Ia bahkan membiarkan Lu Ming menentukan harga batu mentah yang diinginkan. Lu Ming sudah menduga hal ini sejak awal. Ia tersenyum dan dengan tenang menolak. Wajah Sue Luozi langsung menjadi gelap. Ia mengatakan bahwa kuota untuk kolam pembersihan sumsum tulang tidak akan berguna bagi orang seperti Lu Ming dan hanya akan menjadi pemborosan. Menurutnya kuota itu hanya dapat memberikan manfaat terbesar jika berada di tangannya. Nada suaranya penuh ancaman dan penghinaan. Mata Lu Ming menjadi dingin. Ia menatap Sue Luozi dengan penuh ejekan. Ia mengingatkan bahwa Sue Luozi pernah dikalahkan oleh Lu Shaoqing dan kemudian dikalahkan lagi oleh Kaisar Dewa. Menurut Lu Ming, orang yang terus kalah seperti itu tidak pantas bersikap begitu sombong. Baginya memberikan kuota itu kepada Sue Luozi justru merupakan pemborosan yang sebenarnya. Ucapan itu membuat Sue Luozi sangat marah. Ia awalnya berniat membeli tanda itu, tetapi sekarang ia mengatakan bahwa Lu Ming harus menyerahkannya dengan patuh jika tidak ingin menanggung akibatnya. Pada saat itu lelaki tua di sampingnya juga memandang Lu Ming dengan tatapan dingin. Aura lelaki tua itu sangat menakutkan dan memberi Lu Ming perasaan bahaya. Namun Lu Ming sama sekali tidak takut karena mereka berada di Akademi Tianxia. Dengan nada mengejek, Lu Ming mengingatkan bahwa tempat ini bukan aula darah dingin melainkan Akademi Tianxia yang diawasi oleh para kaisar. Jika mereka mencoba merampas tanda itu secara paksa, para kaisar pasti akan mengetahuinya. Sue Luozi menggertakkan giginya dengan marah. Ia tahu bahwa Lu Ming benar. Jika Lu Ming dengan sukarela memberikan tanda itu, Akademi Tianxia mungkin tidak akan ikut campur. Namun jika mereka merampasnya secara paksa, Akademi pasti tidak akan tinggal diameter. Ia tidak menyangka anak yang tidak dikenal seperti Lu Ming berani menentangnya secara langsung. Lelaki tua itu kemudian berbicara dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa Lu Ming tidak mungkin bersembunyi di Akademi Tianxia selamanya. Ketika suatu hari ia meninggalkan akademi, tidak akan ada yang dapat melindunginya. Itu adalah ancaman yang sangat jelas. Lu Ming hanya mencibir. Ia tidak tertarik berbicara lebih jauh dan langsung berbalik pergi, mengabaikan mereka sepenuhnya. Tindakan itu membuat Sue Luozi dan lelaki tua tersebut sangat marah. Namun sebelum Lu Ming kembali ke tembok Gyeokwan Siang, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Orang itu adalah Wu Chengkong dari sekte pedang Tianwu. Ia berdiri tegak seperti pedang yang terhunus dengan pedang panjang di punggungnya, menghadang jalan Lu Ming. Bab 1063. Lu Ming menatap Wu Chengkong dengan dingin. Wu Chengkong langsung menyatakan tujuannya. Ia meminta Lu Ming menyerahkan tanda miliknya dan memberikan kuota untuk memasuki kolam pembersihan sumsum tulang. Lu Ming hanya mencibir. Ia sudah menduga bahwa semua ini berkaitan dengan kuota kolam pembersihan sumsum tulang. Di mata orang-orang itu, ia hanyalah orang yang tiba-tiba muncul dan tampak mudah ditekan. Jing Kongling memiliki sekte Gunung Terapung sebagai pendukungnya. Yang Po Tian adalah sosok yang sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggungnya.
Kaisar Dewa juga telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dan berada di bawah perlindungan istana ilahi langit Kaisar. Karena itu tidak seorang pun berani mencari masalah dengan mereka. Sebaliknya mereka datang mencarinya. Jelas sekali bahwa Lu Ming yang tidak memiliki latar belakang terlihat seperti sasaran paling mudah. Dengan dingin Lu Ming menyebut Wu Chengkong bodoh. Ia bahkan tidak berhenti dan langsung melangkah melewati Wu Chengkong. Tubuhnya bergerak cepat seperti kilatan cahaya dan dalam sekejap ia telah tiba di tembok giok Wanxiang. Ia terus mencari dinding giok lain untuk dipahami. Tatapan Wu Chengkong menjadi sangat tajam saat melihat punggung Lu Ming yang pergi. Lu Ming sendiri merasa sangat kesal. Jika orang-orang itu terus mengganggunya, ia tidak akan ragu menggunakan cara keras untuk memberi mereka pelajaran. Ia terus menelusuri tembok giok Wanxiang. Tidak lama kemudian ia menemukan sebuah dinding giok yang memuat konsep petir yang mendalam. Ia segera mulai mempelajarinya dengan serius. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan telah berlalu sejak Lu Ming melewati Gua Tianchu. Pada hari itu seseorang datang memberitahu bahwa kolam pembersihan sumsum tulang telah dibuka. Lu Ming mengikuti orang tersebut dan terbang melintasi banyak puncak gunung hingga akhirnya tiba di sebuah bukit kecil. Ketika sampai di sana, ia melihat Jing Kongling, Kaisar Dewa dan Yang Potian sudah lebih dahulu tiba. Jing Kongling tersenyum saat melihatnya. Kaisar Dewa mengamati Lu Ming dengan tatapan penasaran. Sedangkan Yang Potian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Beberapa lelaki tua berambut putih berdiri di sana. Energi mental yang kuat memancar dari antara alis mereka. Rune-rune muncul dan masuk ke dalam bukit. Bukit itu kemudian terbelah dengan suara keras. Sebuah jalan batu biru kuno muncul di hadapan mereka. Para tetua mengatakan bahwa kolam pembersihan sumsum tulang berada di dalam. Mereka hanya memiliki waktu 3 hari untuk berkultivasi di sana. Setelah 3 hari mereka harus keluar. Semua orang mengangguk. Yang Potian berjalan paling depan dan memasuki jalan batu kuno itu. Kaisar Dewa, Jing Kongling dan Lu Ming segera mengikuti. Setelah melewati jalan kuno tersebut, sebuah tempat yang dipenuhi energi spiritual muncul di hadapan mereka. Di tanah terdapat 9 kolam yang tertutup kabut tipis seperti 9 kolam surgawi. Lu Ming terkejut melihatnya. Ia tidak menyangka bahwa kolam pembersihan sumsum tulang ternyata berjumlah 9. Namun setiap kolam tidak terlalu besar dan hanya memiliki diameter beberapa meter. Keempat orang itu masing-masing memilih satu kolam, lalu melangkah masuk. Begitu memasuki kolam pembersihan sumsum tulang, Lu Ming langsung merasakan kekuatan misterius yang terus-menerus menembus tubuhnya. Kekuatan itu berasal dari air kolam. Air di dalam kolam pembersihan sumsum tulang memiliki energi yang sangat misterius. Seluruh area kolam juga memiliki medan energi khusus yang membantu kekuatan air menembus setiap bagian tubuh. Lu Ming dapat merasakan tubuh fisiknya mengalami peningkatan dengan sangat cepat. Tubuhnya sebelumnya telah mencapai tingkat 9. Sekarang tubuhnya terus meningkat menuju puncak tingkat 9. Perasaan yang ia rasakan sangat nyaman. Biasanya proses membersihkan meridian dan sumsum tulang adalah proses yang sangat menyakitkan. Namun di tempat ini sama sekali tidak ada rasa sakit. Sebaliknya seluruh tubuhnya terasa sangat ringan dan nyaman. Lu Ming dapat merasakan bahwa kotoran dan kekotoran dalam tubuhnya terus dibersihkan oleh energi misterius tersebut. Tubuhnya menjadi semakin murni dan sempurna. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu begitu saja. Akhirnya Lu Ming keluar dari kolam dengan mata bersinar. Tubuhnya terasa segar dan ringan. Saat ini tubuhnya terasa sangat sempurna. Garis-garis tubuhnya terlihat sempurna dan kuat, seolah-olah terbuat dari emas ilahi yang tidak dapat dihancurkan. Lu Ming merasakan tubuhnya dengan teliti. Ia menyadari bahwa tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan tingkat 9. Itu adalah batas dari tubuh manusia. Jika terus meningkat lagi, maka tubuh itu tidak lagi dapat disebut tubuh fana dan akan memasuki tingkat yang sepenuhnya baru. Jing Kongling, Kaisar Dewa, dan Yang Potian juga keluar dari kolam dengan senyum di wajah mereka. Jelas bahwa mereka juga memperoleh manfaat besar. Yang Potian keluar lebih dahulu, diikuti oleh yang lainnya. Di luar bukit beberapa tetua masih menunggu. Setelah mereka keluar, para tetua mengukir rune dan bukit itu kembali tertutup seperti semula. Namun pada saat itu tiba-tiba terjadi perubahan besar. 9 pilar cahaya raksasa melesat ke langit dari kejauhan. Langit dan bumi bergetar hebat. Semua orang memandang ke arah itu dengan terkejut. Tempat itu adalah lokasi tembok giok Wanxiang.
para tetua Akademi Tianxia tampak sangat bersemangat. Mereka menyebut bahwa kemungkinan besar kediaman suci telah terbuka. Lu Ming dan yang lain sangat terkejut mendengarnya. Menurut legenda, tembok Gyeokwanxiang menyimpan rahasia besar yang terhubung dengan sebuah perbendaharaan ilahi dan alam rahasia yang sangat misterius. 30.000 tahun yang lalu tempat itu masih dapat dibuka sesekali. Para ahli tertinggi akan masuk untuk berkultivasi dan memahami Dao karena di dalamnya terdapat peluang besar. Namun 30.000 tahun yang lalu, perang besar terjadi di benua tengah. Dinasti Suci kuno mengalami pemberontakan dan perang besar itu melemahkan kekuatan keluarga Xie dari dinasti tersebut. Sejak saat itu benua tengah terpecah oleh berbagai kaisar. Akademi Tianxia juga terkena dampak besar dari perang itu. Bahkan metode untuk membuka perbendaharaan ilahi pun hilang. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang mampu membuka kediaman suci. Namun sekarang tampaknya tempat itu telah terbuka kembali. Tanpa ragu Lu Ming dan yang lain segera terbang menuju tembok Gyeokwanxiang. Pada saat itu Lu Ming melihat banyak cahaya pelangi melesat keluar dari istana giok putih raksasa di langit. Cahaya-cahaya itu juga melesat keluar dari berbagai puncak Akademi Tianxia menuju tembok Gyeokwanxiang. Tidak lama kemudian mereka tiba di sana. Seluruh tembok Gyeokwanxiang bersinar terang. Rune-rune muncul dan berkumpul membentuk 9 pilar cahaya raksasa yang menembus langit. Di sekitar pilar cahaya itu telah berdiri banyak sekali orang. Para jenius yang sebelumnya bermeditasi di depan dinding giok telah dipaksa keluar oleh perubahan besar ini. Ketika Lu Ming tiba, seekor kura-kura kecil melompat ke bahunya. Itu adalah Dandan. Lu Ming segera menanyakan apa yang telah terjadi. Dandan menjawab dengan nada bangga bahwa dialah yang berhasil menguraikan rahasia tempat itu dan mengaktifkan formasi besar yang tersembunyi. Lu Ming sedikit terdiam mendengarnya. Ia sebenarnya sudah menduga bahwa perubahan ini mungkin berkaitan dengan Dandan, namun ia tidak menyangka bahwa memang benar Dandan yang melakukannya. Dandan menjelaskan bahwa tempat itu terhubung dengan sebuah alam rahasia yang luar biasa. Pada saat yang sama semakin banyak orang muncul di langit. Aura-aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Lu Ming sangat mengenal aura tersebut. Itu adalah aura para ahli tertinggi. Sebagian dari mereka adalah ahli seni bela diri tertinggi dan sebagian lainnya adalah ahli Dao prasasti tingkat tertinggi. Jumlah mereka tidak kurang dari 10 orang. Bab 1064. Akademi Tianxia memang memiliki banyak ahli yang menguasai seni prasasti dan seni bela diri. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan sulit diukur. Di antara mereka juga ada yang auranya sedikit lebih lemah dibandingkan para ahli tertinggi. Namun itu hanya jika dibandingkan dengan para ahli tertinggi tersebut. Sebenarnya mereka juga sangat kuat dan jelas merupakan ahli tingkat tinggi dalam alam Dewa Roh. Kabar tentang terbukanya rumah suci segera menyebar. Rumah suci yang telah tertutup selama 30.000 tahun akhirnya terbuka kembali. Banyak orang merasa bahwa keputusan kepala akademi sebelumnya ternyata sangat tepat. Suara kegembiraan terdengar di langit. Namun pada saat itu seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju dan langsung menuju salah satu pilar cahaya. Ia berusaha menerobos masuk ke dalam pilar cahaya tersebut. Akan tetapi ketika tubuhnya menyentuh pilar cahaya itu, ekspresi ngeri langsung muncul di wajahnya. Ia menjerit kesakitan dan dalam sekejap tubuhnya meledak. Tubuh dan jiwanya hancur seketika. Pemandangan itu membuat banyak orang terkejut dan menggigil. Orang tua itu jelas merupakan ahli tingkat tinggi alam Dewa Roh, tetapi ia mati begitu saja tanpa mampu melawan. Semua orang menjadi bingung. Menurut legenda yang beredar, siapapun seharusnya dapat memasuki rumah suci tersebut. Namun kenyataannya berbeda. Banyak orang mulai menebak bahwa aturan di dalam rumah suci mungkin telah berubah. Lagi pula tempat itu telah tertutup selama 30.000 tahun. Jika aturan di dalamnya berubah, itu bukan hal yang mustahil. Karena tidak mengetahui aturan yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang berani mencoba masuk lagi. Akademi Tianxia kemudian mengirim para ahli untuk menyelidiki situasi tersebut. Sementara itu, kabar tentang terbukanya kembali rumah suci di Akademi Tianxia menyebar dengan sangat cepat seperti badai. Lu Ming membawa Dandan ke sebuah puncak gunung yang berjarak sekitar 100 mil dari tembok Gyeokwanxiang. Di sana ia menanyakan kepada Dandan tentang situasi tersebut. Menurut perkiraan Dandan, 9 pilar cahaya itu sebenarnya adalah jalur ruang yang mengarah ke alam rahasia. Namun di dalam jalur tersebut terdapat formasi yang menentukan usia. Artinya hanya orang dengan usia tertentu yang dapat masuk.
Namun Dandan sendiri belum dapat memastikan batas usia yang sebenarnya. Luming merasa sedikit terkejut mendengar penjelasan itu. Menurut rumor yang beredar, 30.000 tahun yang lalu tidak ada batasan usia untuk memasuki alam rahasia tersebut. Namun Luming tidak terlalu memikirkannya. Ia memilih menunggu kabar sambil melanjutkan kultivasinya. Luming tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memasuki alam rahasia itu. Menurut legenda, di dalam alam rahasia rumah suci terdapat banyak kesempatan besar. Pada masa lalu banyak ahli tertinggi yang masuk ke sana untuk berkultivasi dan memahami Dao. Jika para ahli tersebut meninggalkan warisan di dalamnya, maka itu akan menjadi peluang besar bagi generasi berikutnya. Hal itu sangat mungkin karena para ahli terkuat di dunia ini adalah para kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke Akademi Tianxia. Banyak kekuatan besar menerima kabar tersebut dan segera mengirimkan orang-orang mereka. Bahkan beberapa kekuatan tingkat penguasa mengirimkan para ahli tertinggi mereka. Beberapa kekuatan besar yang berada di dekat Akademi Tianxia juga datang, seperti Gunung Terapung, Aula Darah Dingin, Kastel Elang Langit, Sekte Pedang Tianwu, Gunung Iblis, serta keluarga Ji. Selain itu, banyak pula orang dari kekuatan kecil yang datang. Para jenius dari berbagai tempat juga berkumpul. Untuk sementara waktu, seluruh Akademi Tianxia dipenuhi oleh para ahli kuat. 10 hari berlalu dengan cepat. Akhirnya Akademi Tianxia mengumumkan hasil penyelidikan mereka. Ternyata benar bahwa pintu masuk alam rahasia rumah suci memiliki batasan usia. Hanya makhluk yang berusia di bawah 50 tahun yang dapat masuk. Siapapun yang berusia lebih dari 50 tahun akan langsung mati jika mencoba masuk. Selain itu, Akademi Tianxia juga telah berdiskusi dengan para pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan besar. Semua orang dari kekuatan besar diizinkan untuk masuk. Namun karena terlalu banyak orang yang datang dan sebagian besar berusia di bawah 50 tahun, jelas tidak mungkin semuanya diizinkan masuk. Karena itu Akademi Tianxia memutuskan untuk melakukan seleksi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur mencapai tingkat tertentu yang dapat memasuki alam rahasia rumah suci. Hal itu juga karena alam rahasia tersebut sangat berbahaya. Jika kekuatan tempur seseorang tidak cukup kuat, ia hanya akan mati di dalamnya. Sehari kemudian sebuah formasi besar muncul di sebuah alun-alun raksasa di Akademi Tianxia. Formasi itu akan menjadi tempat seleksi. Semua orang yang berusia di bawah 50 tahun dapat datang untuk mengikuti seleksi tersebut. Hanya mereka yang lulus yang berhak memasuki alam rahasia rumah suci. Alun-alun itu dipenuhi lautan manusia. Orang-orang dari berbagai kekuatan besar berkumpul di sana. Luming juga berada di tengah kerumunan. Di langit berdiri beberapa sosok. Sebagian besar adalah lelaki tua, tetapi ada juga yang terlihat masih muda. Semua orang tahu bahwa mereka adalah para ahli tertinggi dari berbagai kekuatan besar. Seorang tetua dari Akademi Tianxia kemudian menjelaskan aturan seleksi. Di dalam formasi itu akan muncul boneka-boneka tempur. Para peserta harus masuk dan membunuh boneka-boneka tersebut. Setiap kali berhasil membunuh satu boneka, energi esensi akan menyelimuti tubuh mereka. Pada awalnya warna energi itu merah. Seiring semakin banyak energi esensi yang terkumpul, warna tersebut akan berubah menjadi jingga, kemudian kuning, lalu hijau, dan akhirnya ungu. Selama warna energi pada tubuh mencapai tingkat kuning, peserta dianggap lulus dan dapat memasuki alam rahasia rumah suci. Jika tidak mencapai warna kuning, maka peserta akan langsung tersingkir. Setelah aturan diumumkan, seleksi segera dimulai. Banyak orang langsung bergegas masuk ke dalam formasi. Sebagian besar peserta terlihat berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Karena batas usia adalah 50 tahun, banyak orang dari generasi yang lebih tua dari Luming juga ikut berpartisipasi. Formasi tersebut dapat menampung puluhan ribu orang sekaligus. Namun hanya beberapa menit setelah seleksi dimulai, banyak orang mulai dipindahkan keluar. Tubuh mereka diselimuti cahaya merah. Jelas bahwa mereka telah gagal. Luming dapat melihat bahwa sebagian besar orang yang tersingkir bahkan belum mencapai alam embrio roh. Karena itu mereka tentu tidak mungkin dapat lolos. Lebih dari 10 menit kemudian semakin banyak orang tersingkir. Sebagian dari mereka diselimuti cahaya jingga tetapi tetap gagal. Kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi di bawah tingkat 6 alam embrio roh. Setelah itu, orang-orang yang keluar mulai diselimuti cahaya kuning. Mereka tampak sangat gembira karena berhasil lulus.
Lu Ming mengamati dengan cermat. Ia menyadari bahwa sebagian besar orang yang berhasil memiliki kultivasi minimal tingkat 6 alam embrio roh. Namun ada juga beberapa jenius muda yang kultivasinya belum mencapai tingkat tersebut, tetapi memiliki kekuatan tempur setara atau bahkan lebih tinggi. Lebih dari 1 jam kemudian, kelompok pertama peserta keluar dari formasi. Beberapa orang yang paling kuat diselimuti cahaya ungu yang sangat mencolok. Lu Ming melihat Jun Yue dan Xue Luozi termasuk di antara mereka. Namun kebanyakan orang yang memperoleh cahaya ungu adalah mereka yang berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Mereka telah berkultivasi lebih lama sehingga kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi. Kemudian kelompok kedua yang berjumlah puluhan ribu orang memasuki formasi. Dari jumlah tersebut terlihat betapa banyak orang yang berkumpul di Akademi Tianxia. Dan ini baru orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun. Jika tidak ada batas usia, jumlahnya pasti akan jauh lebih mengerikan. Lu Ming juga termasuk dalam kelompok kedua. Begitu memasuki formasi, sebuah boneka yang menyerupai binatang iblis terbentuk dan langsung menerjangnya. Boneka itu memiliki kekuatan di bawah alam embrio roh. Lu Ming hanya melepaskan 1 pukulan dan boneka itu langsung hancur menjadi debu. Energi esensi berwarna merah terbang dan menyelimuti tubuhnya. Kemudian semakin banyak boneka muncul. Namun semuanya terlalu lemah. Lu Ming dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Cahaya energi yang menyelimuti tubuhnya perlahan semakin terang. Seiring waktu kekuatan boneka yang muncul juga semakin meningkat. Akhirnya boneka-boneka itu mencapai kekuatan alam embrio roh. Namun bagi Lu Ming, semuanya tetap tidak berarti. 1 pukulan sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Bab 1065. Beberapa menit kemudian cahaya yang menyelimuti tubuh Lu Ming berubah menjadi warna jingga. Lu Ming tidak terburu-buru. Tujuan utamanya adalah memasuki alam rahasia rumah suci dan mencari peluang secara diam-diam. Jika ia terlalu menonjol, banyak orang mungkin akan mulai memperhatikannya dan bahkan menargetkannya. Karena itu ia sengaja memperlambat gerakannya. Ia menggunakan teknik gerakan untuk menghindari sebagian besar boneka yang muncul. Ia bertarung dengan santai dan tidak menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, cahaya di tubuhnya akhirnya berubah menjadi warna kuning. Pada saat itu Lu Ming dengan sengaja membiarkan seekor binatang boneka mencakar tubuhnya. Cahaya segera turun dan tubuhnya dipindahkan keluar dari formasi. Begitu muncul di luar, banyak mata langsung tertuju kepadanya. Hal itu karena sebelumnya Lu Ming telah melewati Gua Tianshu, sehingga ia cukup dikenal. Namun ketika orang-orang melihat warna cahaya di tubuhnya, keributan segera muncul. Banyak orang menunjukkan ekspresi meremehkan. Mereka menganggap Lu Ming hanya beruntung saat melewati Gua Tianshu dan sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang istimewa. Sebagian orang bahkan menyebut bahwa mungkin saja ia hanya kebetulan melewati ujian yang mudah. Menurut mereka Lu Ming hanyalah orang yang beruntung. Lu Ming hanya tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak peduli dengan penilaian orang lain. Ia berjalan ke samping, lalu menutup matanya untuk beristirahat. Xue Luozi mencibir dengan penuh penghinaan. Tatapan Wu Chengkong juga menjadi dingin. Seleksi terus berlangsung. Lebih dari 100.000 orang ikut serta dalam seleksi tersebut. Pada akhirnya hanya sekitar 20.000 orang yang berhasil lulus dan memperoleh kesempatan untuk memasuki alam rahasia rumah suci. Setelah seleksi selesai, para ahli tertinggi dari berbagai kekuatan mulai memanggil para jenius mereka. Jun Yue, Xue Luozi, Jing Kongling, Wu Chengkong, dan beberapa jenius kuat lainnya terbang ke langit. Banyak orang merasa bingung melihat hal itu. Beberapa orang yang mengetahui situasinya segera menjelaskan. 30.000 tahun yang lalu para ahli kuat dari Akademi Tianxia pernah memperoleh sebuah harta langka dari alam rahasia rumah suci. Harta itu disebut jimat kehidupan rumah suci. Orang yang membawa jimat kehidupan tersebut akan memperoleh perlindungan khusus. Jika ia terbunuh di dalam alam rahasia, jimat itu akan menyelamatkan nyawanya dan memindahkannya keluar dari alam rahasia. Mendengar hal itu banyak orang terkejut. Harta seperti itu jelas sangat berharga. Dengan jimat tersebut, para jenius dapat menjelajahi tempat berbahaya tanpa terlalu khawatir kehilangan nyawa. Banyak orang hanya bisa merasa iri. Jelas bahwa kekuatan besar telah membayar harga besar untuk memperoleh jimat itu demi melindungi para jenius mereka. Lu Ming juga mendengar pembicaraan tersebut. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Memiliki kekuatan besar sebagai pendukung memang memberikan keuntungan yang luar biasa.
Tidak lama kemudian pembagian kelompok selesai. Seorang tetua berambut putih dari Akademi Tianxia menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa alam rahasia rumah suci terbagi menjadi 9 wilayah. Karena itu terdapat 9 pilar cahaya yang masing-masing mengarah ke wilayah berbeda. 9 kekuatan utama masing-masing akan memasuki satu pilar cahaya. Kekuatan lainnya akan mengikuti mereka. Tetua itu juga memperingatkan bahwa hanya orang yang telah lulus seleksi yang diizinkan masuk. Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin akan langsung dibunuh. Semua orang segera bergerak menuju tembok Giok Wan Siang. Para anggota sekte pedang Tianwu memilih sekelompok orang dari kekuatan kecil untuk mengikuti mereka. Orang-orang itu tidak berani menolak dan segera mengikuti mereka memasuki salah satu pilar cahaya. Kali ini terdapat 8 kekuatan tingkat penguasa yang datang, selain lembah tabib. Walaupun lembah tabib bukan kekuatan tingkat penguasa, hubungan mereka dengan berbagai kekuatan sangat baik, dan kekuatan mereka juga sangat besar, sehingga mereka juga memperoleh satu pilar cahaya. Setiap kekuatan memilih sekelompok orang untuk mengikuti mereka. Para peserta yang dipilih kemudian memasuki pilar cahaya bersama mereka dan menghilang. Seorang pria kekar dari Aula Darah Dingin menunjuk sekelompok orang dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Lu Ming termasuk di dalam kelompok itu. Beberapa orang tampak gelisah. Aula Darah Dingin terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak orang merasa tidak nyaman harus mengikuti mereka. Namun pria dari Aula Darah Dingin itu menatap mereka dengan dingin. Ia mengatakan bahwa jika mereka tidak ingin mengikuti maka mereka tidak perlu masuk. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Tidak ada yang ingin kehilangan kesempatan memasuki alam rahasia rumah suci. Lu Ming hanya tersenyum ringan lalu melangkah maju. Pada saat itu ia merasakan tatapan dingin yang menatapnya. Tatapan itu berasal dari Xue Luozi. Lu Ming mencibir dalam hati. Di dalam alam rahasia tidak ada ahli tingkat tinggi yang dapat ikut campur. Jika orang-orang itu terus mencari masalah, ia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Akhirnya kelompok tersebut mengikuti Aula Darah Dingin dan memasuki pilar cahaya. Cahaya menyala terang. Sesaat kemudian Lu Ming merasakan ruang di sekitarnya berubah. Ketika semuanya kembali jelas, ia telah berada di sebuah dataran luas. Wilayah itu sangat datar. Namun di kejauhan berdiri sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi. Dari puncak gunung itu memancar cahaya yang membentuk sebuah perisai besar yang menutupi wilayah yang sangat luas. Lu Ming dan yang lain berada di dalam perisai cahaya tersebut. Banyak orang segera merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan mereka tampak ditekan. Bahkan terbang pun menjadi sangat sulit. Perisai cahaya itu jelas memiliki efek penekan yang sangat kuat. Lu Ming memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa inti esensialnya memang ditekan. Walaupun ia masih bisa terbang, kecepatannya menjadi sangat lambat. Banyak orang langsung memandang ke arah gunung raksasa itu. Mereka menduga bahwa pasti ada harta besar di sana. Kerumunan segera bergerak menuju gunung tersebut. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Cahaya menyala dan api membumbung tinggi. Seseorang langsung berubah menjadi abu dalam kobaran api itu. Banyak orang terkejut. Ternyata jalan menuju gunung itu dipenuhi dengan berbagai formasi jebakan yang sangat berbahaya. Lu Ming juga maju untuk mengamati. Ia memastikan bahwa memang terdapat banyak formasi mematikan di sepanjang jalan menuju gunung. Namun hal itu justru membuat banyak orang semakin yakin. Jika tidak ada harta besar di sana, mengapa tempat itu dilindungi oleh begitu banyak formasi? Pada saat itu seseorang menemukan sebuah tanaman obat di sebuah bukit kecil di depan. Tanaman itu berupa pohon kecil berwarna ungu yang tampak jernih seperti giok. Sekali lihat saja sudah jelas bahwa tanaman itu luar biasa. Tidak lama kemudian orang lain menemukan tanaman spiritual lainnya. Sepanjang jalan menuju gunung raksasa itu terdapat banyak sekali tanaman spiritual yang sangat langka. Sebagian orang memperkirakan bahwa tanaman-tanaman itu setidaknya merupakan tanaman spiritual tingkat 8. Bahkan mungkin ada yang mencapai tingkat 9. Melihat semua itu mata banyak orang langsung berbinar penuh keserakahan. Bab 1066. Akhirnya seseorang tidak mampu lagi menahan diri. Ia mulai mengamati formasi dengan cermat, mencari celah di dalamnya, lalu bergerak maju dengan hati-hati. Namun tiba-tiba formasi itu memancarkan cahaya. Beberapa orang langsung tewas di dalamnya. Pemandangan itu membuat semua orang menjadi takut.
Walaupun tanaman spiritual itu sangat berharga, seseorang tetap harus hidup untuk dapat menikmatinya. Jika mati di tempat ini maka semuanya menjadi sia-sia. Sebagian orang mulai berpikir untuk mundur dan mencari peluang di tempat lain. Tiba-tiba sekelompok orang berjubah merah darah bergerak dan mengepung mereka. Mereka semua adalah ahli dari aula darah dingin. Kerumunan menjadi tegang. Seseorang bertanya dengan nada marah mengapa jalan mereka dihalangi. Namun seorang pria kekar dari aula darah dingin berbicara dengan suara dingin. Ia mengatakan bahwa karena mereka diizinkan masuk bersama aula darah dingin, maka mereka harus melakukan sesuatu yang berguna. Jika tidak, kehadiran mereka tidak ada artinya. Ia memerintahkan mereka untuk memimpin jalan. Orang-orang yang mendengar hal itu langsung terkejut. Memimpin jalan berarti mereka harus memasuki wilayah formasi terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan, maka mereka akan mati lebih dulu. Seorang pria yang berada di usia puncak langsung menolak. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuka jalan bagi aula darah dingin. Namun pria kekar itu hanya tersenyum dingin. Dalam sekejap ia bergerak dan muncul di depan pria tersebut. Kekuatan menakutkan menekan tubuh pria itu sehingga ia tidak mampu bergerak. Tangan pria kekar itu menusuk ke dada lawannya seperti pisau. Pria itu menjerit kesakitan. Di depan mata semua orang tubuhnya menyusut dengan cepat hingga berubah menjadi mayat kering. Seseorang mengenali teknik tersebut dan langsung gemetar ketakutan. Itu adalah teknik haus darah milik aula darah dingin. Pria kekar itu kemudian menatap kerumunan dengan dingin dan menanyakan apakah mereka akan maju atau tidak. Semua orang menjadi pucat. Beberapa orang menyesal telah mengikuti aula darah dingin sejak awal. Namun pada saat itu semuanya sudah terlambat. Kelompok orang itu hanya bisa menggertakkan gigi dan mulai bergerak maju. Huang Kui, salah satu murid aula darah dingin, menatap Lu Ming dengan dingin dan memerintahkannya untuk segera berjalan. Lu Ming hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Ia kemudian berjalan maju bersama yang lain. Di kejauhan Sue Luozi menatapnya dengan senyum dingin. Pria kekar yang memimpin kelompok itu bernama Sue Feng. Ia adalah ahli kuat dari generasi sebelumnya di aula darah dingin. Ia kembali memerintahkan semua orang untuk bergerak maju. Beberapa orang terpaksa melangkah ke dalam wilayah formasi. Cahaya berkedip dan formasi besar muncul. Dalam sekejap lebih dari 10 orang tewas. Sebagian orang menjadi ketakutan dan mulai memohon agar dilepaskan. Namun Sue Feng menatap mereka dengan niat membunuh. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang terus berteriak akan dibunuh olehnya. Sebagian orang ternyata berhasil berjalan lebih dari 100 meter tanpa memicu formasi. Hal itu menunjukkan bahwa wilayah ini tidak sepenuhnya dipenuhi formasi. Masih terdapat beberapa celah yang aman untuk dilewati. Namun celah itu sangat sulit ditemukan dan tidak semua orang mampu melihatnya. Sosok Lu Ming bergerak cepat. Ia maju lebih dari 100 meter tanpa memicu formasi apapun. Sue Luozi menatapnya dengan tatapan dingin. Ia masih menyimpan dendam karena sebelumnya Lu Ming menolak memberikan kuota kolam pembersihan sumsum tulang kepadanya. Ia telah lama menunggu kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Sementara itu Lu Ming mengamati daerah sekitar dengan teliti. Dengan penglihatannya ia dapat dengan jelas melihat celah-celah yang aman di antara formasi tersebut. Tubuhnya bergerak lincah ke kiri dan kanan hingga akhirnya ia tiba di sebuah bukit kecil. Di sana tumbuh sebuah pohon kecil berwarna ungu. Pohon itu hanya setinggi 1 meter namun tampak jernih seperti giok ungu. Energi esensi yang dipancarkannya sangat kuat. Lu Ming langsung mengenali tanaman itu. Itu adalah pohon emas ungu, sebuah tanaman spiritual tingkat 8 tingkat atas. Jika dirawat dengan baik pohon itu bahkan dapat menghasilkan buah emas ungu dan berkembang menjadi tanaman spiritual tingkat 9. Lu Ming segera menggali pohon itu dan menyimpannya. Ia berniat menanamnya di dalam peta gunung dan sungai ketika memiliki waktu luang. Huang Kui yang terus mengawasinya langsung berteriak marah. Ia menuntut agar Lu Ming segera menyerahkan tanaman spiritual tersebut. Lu Ming hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan menyebutnya bodoh. Ucapan itu membuat Huang Kui sangat marah. Ia berteriak bahwa Lu Ming sedang mencari kematian. Sue Feng dan beberapa orang lain juga menatap Lu Ming. Namun Lu Ming justru menantang mereka dengan tenang. Ia mempersilakan mereka datang jika ingin membunuhnya. Huang Kui sangat marah namun tidak berani maju. Ia hanya menatap Lu Ming dengan wajah memerah. Lu Ming mencibir dan menyebutnya pengecut.
Kemudian tubuhnya bergerak lagi menuju tanaman spiritual lain dan segera mengambilnya. Tidak lama kemudian beberapa tanaman spiritual lain juga masuk ke dalam penyimpanannya. Melihat hal itu, Xue Luozi akhirnya menyadari sesuatu. Ia berteriak bahwa Lu Ming memahami Dao Prasasti dan mampu melihat celah-celah dalam formasi tersebut. Gerakan Lu Ming terlalu halus dan alami. Jelas bahwa ia tidak bergerak berdasarkan keberuntungan. Ia benar-benar mampu melihat jalur aman di antara formasi tersebut. Di bahu Lu Ming, Dandan tertawa keras dengan mata bersinar. Di tempat ini terdapat begitu banyak tanaman spiritual, sehingga ia hampir meneteskan air liur. Selama ini Dandan telah memakan banyak tanaman spiritual dan kekuatannya perlahan pulih. Ingatan yang hilang juga mulai kembali. Melihat begitu banyak tanaman spiritual di tempat ini membuatnya sangat bersemangat. Sementara itu Xue Luozi, Huang Kui, Xue Feng, dan yang lain menggertakkan gigi dengan marah. Mereka berharap dapat segera membunuh Lu Ming. Beberapa orang dari kekuatan kecil yang selamat dari formasi berhenti bergerak. Di dalam wilayah formasi mereka tidak lagi terlalu takut kepada aula darah dingin. Sosok Lu Ming terus bergerak. Setidaknya 7 atau 8 tanaman spiritual berhasil ia kumpulkan. Melihat hal itu, Xue Feng akhirnya kehilangan kesabaran. Niat membunuh muncul di matanya. Ia mengeluarkan sebuah kristal putih dari tangannya. Kristal itu adalah kristal penyegel. Itu merupakan harta yang sangat langka yang dapat membekukan formasi sehingga tidak dapat diaktifkan. Kekuatan besar telah menyiapkan banyak harta semacam itu agar para murid mereka dapat menjelajahi alam rahasia dengan lebih aman. Xue Feng meremas kristal itu hingga hancur. Kristal tersebut berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke depan. Kemanapun cahaya putih itu lewat, lapisan es tipis seolah menutupi tanah. Semua formasi di jalurnya langsung membeku dan tidak dapat diaktifkan. Melihat hal itu, banyak orang segera berlari menuju bagian dalam gunung. Pertempuran pun meletus. Para ahli aula darah dingin mengejar orang-orang dari kekuatan kecil. Huang Kui segera menyerang Lu Ming. Cakar merah darahnya menebas ke arah dada Lu Ming dengan niat menghisap seluruh darahnya. Namun pada saat itu Lu Ming akhirnya bergerak. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan satu pukulan yang menggelegar. Bab 1067. Lu Ming menepukkan telapak tangannya dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Telapak tangan itu seolah mampu menekan langit. Sebelum telapak tangan itu benar-benar tiba, Huang Kui sudah merasakan tekanan mengerikan, seolah ratusan gunung menimpanya. Napasnya tersendat, tubuhnya kaku, dan ketakutan memenuhi hatinya. Dalam pandangannya, telapak tangan Lu Ming yang tampak kecil berubah menjadi bayangan raksasa yang menutupi langit dan matahari. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tidak mampu keluar. Ledakan dahsyat terdengar ketika telapak tangan Lu Ming menghantam tubuhnya. Kekuatan mengerikan meledak dan tubuh Huang Kui langsung hancur berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertegun. Huang Kui merupakan talenta kedua terkuat di antara generasi muda aula darah dingin, namun ia dibunuh oleh Lu Ming hanya dengan satu tamparan. Xue Luozi melesat ke udara dengan aura darah yang melonjak tinggi. Cahaya merah darah memancar ke langit ketika ia mengepalkan tinju dan membentuk bayangan pedang raksasa yang menebas ke arah Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah membunuh Huang Kui dengan satu tamparan, Luozi yang berdarah dingin tetap yakin dirinya mampu membunuh Lu Ming. Huang Kui hanya berada pada lingkaran besar alam embrio roh, sedangkan dirinya sudah memasuki alam dewa spiritual. Menurutnya, membunuh Huang Kui tidak lebih sulit daripada menjentikan jari. Ia sama sekali tidak percaya bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul ini mampu menandinginya. Ledakan kembali mengguncang udara. Lu Ming bergerak, dan sekali lagi hanya menggunakan satu tamparan. Cahaya pedang Luozi langsung hancur oleh telapak tangan Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah Luozi. Raungan naga terus bergema dari tubuhnya. Energi naga meledak satu demi satu, hingga muncul 5 semburan energi naga yang mengelilinginya. Kini tubuh fisik Lu Ming telah mencapai tingkat ke-9 yang sempurna. Kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Bahkan ketika seluruh energi naga dilepaskan, kulitnya tetap tidak ditutupi sisik. Ia mampu mengendalikan semuanya dengan sempurna. Dengan 5 energi naga yang meledak, kekuatan Lu Ming melonjak tajam. Ia mengaktifkan teknik langit penekan penjara dan menghantam dengan telapak tangannya. Ruang di depan telapak tangannya terkoyak seperti kain usang. Tekanan mengerikan itu membuat Luozi gemetar. Pembuluh darah di kepala Luozi menonjol lalu berubah menjadi kelelawar bersayap darah.
Kelelawar itu mengeluarkan raungan keras dan gelombang suara yang mengguncang ruang, menyerang ke arah Luming seperti gelombang besar. Namun telapak tangan Luming menebas lurus dan membelah gelombang suara itu menjadi dua. Kekuatan mengerikan menghantam kelelawar bersayap darah dengan keras. Jeritan melengking terdengar ketika kelelawar itu terpental jauh dan darah menyembur ke segala arah. Semua orang tercengang. Luozi, petarung tingkat kedua yang sangat kuat, terpental hanya dengan satu serangan dari Luming. Darah berceceran di langit dan pemandangan itu sulit dipercaya. Sosok Luming tiba-tiba berubah menjadi bayangan cahaya yang melangkah di udara menggunakan langkah pijakan 9 naga. Dalam sekejap ia muncul tepat di atas kepala kelelawar bersayap darah dan menghentakkan kakinya. Kekuatan yang menakutkan meledak dan ruang di sekitarnya hancur. Gelombang kekuatan menghantam tubuh Luozi hingga ia memuntahkan darah dan kembali berubah ke wujud manusia. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Luming kemudian menginjak wajahnya. Pangkal hidung Luozi remuk dan darah menyembur dari mulutnya. Pada saat ini kultivasi Luming telah mencapai tahap menengah tingkat pertama alam dewa spiritual, sedikit lebih tinggi dari Luozi. Selain itu, 5 niat alam yang ia kuasai hampir mencapai tingkat keempat tahap awal. Dengan 5 semburan energi naga, kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Setelah memasuki alam dewa spiritual, kekuatan teknik langit penekan penjara menjadi jauh lebih dahsyat. Tanpa perlu mengaktifkan garis keturunan darahnya pun, Luming sudah mampu menekan Luozi sepenuhnya. Para anggota Aula Darah Dingin akhirnya tersadar dan segera menyerbu dengan amarah. Mereka yang bergerak kebanyakan adalah pria parubaya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Mereka telah berkultivasi lebih lama daripada generasi muda, sehingga tingkat kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Dalam sekejap 5 ahli menyerang Luming. 3 orang berada di tingkat kedua alam dewa spiritual, dan 2 orang di tingkat ketiga. Luming mengeluarkan teriakan keras. 2 semburan energi naga tambahan meledak dari tubuhnya. Garis keturunan 9 naga miliknya kini telah mencapai tingkat ke-7 tingkat ilahi. 7 energi naga muncul bersamaan, dan semuanya meledak. Kekuatan Luming meningkat secara ekstrem. Ketika telapak tangannya menghantam, dunia bergetar dan ruang di sekitarnya pecah. Dalam sekejap ia melancarkan 5 serangan telapak tangan dan bertabrakan langsung dengan 5 ahli tersebut. 3 ahli tingkat kedua alam dewa spiritual langsung menjerit ketika tubuh mereka meledak dan hancur dalam satu serangan. 2 ahli tingkat ketiga alam dewa spiritual juga mengalami luka berat. Mereka memuntahkan darah dalam jumlah besar dan mundur dengan wajah penuh ketakutan. Orang-orang dari kekuatan kecil di sekitar tempat itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebelumnya mereka mengira Luming hanyalah seorang pemuda lemah yang ikut seleksi. Kini mereka menyadari bahwa ia sebenarnya adalah Raja Iblis yang menakutkan. Namun justru karena itulah mereka merasa gembira. Semakin kuat Luming, semakin besar peluang mereka untuk melarikan diri dari Aula Darah Dingin. Luming mengepalkan tangan kirinya di udara dan kekuatan melahap meledak keluar. Sari darah serta energi dari 3 ahli yang telah terbunuh langsung terserap ke dalam tubuhnya. Luozi yang berdarah masih hidup dan akhirnya mengenali kekuatan itu. Ia berteriak dengan penuh keterkejutan bahwa Luming sebenarnya adalah Lu Shaoqing. Orang-orang yang pernah mendengar nama itu langsung terkejut. Luming tidak berhenti. Ia melangkah di udara dan menyerbu 2 ahli tingkat ketiga yang terluka parah. Keduanya ketakutan dan mundur secepat mungkin. Namun kecepatan mereka tidak dapat menandingi kecepatan Luming yang melesat seperti cahaya. Telapak tangannya menekan kehampaan dan menghantam mereka. Meskipun berusaha menangkis dengan seluruh kekuatan, mereka tetap tidak mampu menahan tekanan telapak tangan itu. Lengan mereka hancur, dada mereka remuk, dan darah menyembur dari mulut mereka hingga napas mereka hampir terputus. Pada saat itu seorang ahli terkuat dari Aula Darah Dingin, Sue Fong, melesat maju seperti kilatan cahaya darah. Dalam sekejap ia muncul di depan Luming dan melayangkan 1 pukulan. Cahaya darah tak berujung menyebar dan menekan ke arah Luming dengan kekuatan menakutkan. Luming segera membalas dengan pukulannya sendiri. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan ia terlempar mundur seperti bola meriam sejauh 10.000 meter. Saat tubuhnya melintas, seorang ahli tingkat pertama alam dewa spiritual langsung hancur tertabrak olehnya. Luming merasakan tinjunya mati rasa dan darah di dalam tubuhnya bergejolak. Ia terkejut dengan kekuatan tempur Sue Fong yang jauh melampaui perkiraannya.
Tidak heran jika pria itu disebut sebagai talenta terbaik dari generasi sebelumnya di Aula Darah Dingin. Xue Feng mendekati Lu Ming dengan niat membunuh yang bergelora seperti gelombang pasang. Para ahli lain juga menyerbu dari segala arah. Sementara itu Luo Zi yang berdarah telah bangkit dengan susah payah. Ia menatap Lu Ming dengan kebencian mendalam. Hidungnya yang telah diinjak hingga remuk membuat wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Rasa penghinaan yang ia terima jauh melampaui batas yang bisa ditanggungnya. Sebagai tuan muda Luo dari Aula Darah Dingin, ia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sepanjang hidupnya. Kebencian terhadap Lu Ming membara dalam hatinya seperti api yang tak terpadamkan. Bab 1068. Xue Feng menjadi yang tercepat bergerak. Tubuhnya melesat seperti kilatan darah dan tiba lebih dahulu. Kedua tinjunya memancarkan cahaya merah seperti kristal darah yang berkilau. Ketika satu pukulan dilepaskan, ruang di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping dan kekuatannya sangat menakutkan. Kultivasinya jelas berada pada tingkat keempat alam dewa spiritual. Tatapan Lu Ming menjadi serius. Xue Feng memang seorang jenius yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Seluruh tubuh Lu Ming diselimuti konsep 5 warna yang memperkuat teknik langit penekan penjara. Ia melayangkan beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan dahsyat mengguncang langit ketika kedua tinju bertabrakan, seolah dua dewa sedang bertempur di udara. Namun setelah benturan itu, Lu Ming kembali terpental jauh. Di dalam hatinya ia menyadari bahwa mungkin ia harus menggunakan garis keturunan ketiganya. Xue Feng terlalu kuat. Meskipun bakatnya tidak setinggi Xue Luozi, bakatnya tidak kalah dari Huang Kui. Kemungkinan besar ia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa peringkat ke-7. Pada masa mudanya, ia jelas merupakan kebanggaan surga tingkat 3. Jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh jenius seperti itu. Namun perbedaan kultivasi di antara mereka terlalu besar. Xue Feng berada di tingkat keempat alam dewa spiritual, 3 tingkat lebih tinggi daripada Lu Ming. Dalam alam dewa spiritual, setiap tingkat memiliki jarak kekuatan yang sangat besar dan sulit untuk dikejar. Terlebih lagi jaraknya mencapai 3 tingkat, sementara lawannya juga seorang jenius papan atas. Pada saat yang sama 3 pria kuat lainnya menerkam bersama. Aura mereka sangat kuat dan semuanya berada pada tingkat ketiga alam dewa spiritual. Selain itu, kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dibandingkan 2 ahli tingkat ketiga yang sebelumnya dilukai Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan bertukar 3 pukulan dengan mereka. Setelah benturan keras, keempatnya sama-sama mundur. Namun pada saat itu Xue Feng sudah kembali menyerbu dari belakang. Tiba-tiba puncak gunung di kejauhan bergetar hebat. Cahaya terang menyebar dan menarik perhatian semua orang. Sebuah pintu cahaya muncul di puncak gunung. Pintu itu jernih dan berkilauan, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Semua orang terkejut ketika melihatnya. Beberapa orang dari kekuatan kecil langsung menyadari kemungkinan besar itu adalah harta karun langka. Dengan wajah penuh keserakahan mereka segera melesat menuju puncak gunung. Para ahli dari Aula Darah Dingin juga tidak tinggal diam dan segera mengejar. Xue Feng menatap Lu Ming dengan tajam. Ia menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui perkiraannya. Akan sangat sulit membunuhnya dalam waktu singkat. Jika ia terus bertarung dan harta itu direbut orang lain, kerugiannya akan terlalu besar. Karena itu Xue Feng segera meninggalkan Lu Ming dan melesat menuju puncak gunung. Para anggota Aula Darah Dingin lainnya juga mengikuti. Xue Luozi menatap Lu Ming dengan penuh kebencian sebelum ikut bergegas bersama mereka. Lu Ming tersenyum tipis. Ia tidak mungkin melewatkan kesempatan jika benar-benar ada harta karun di sana. Meskipun Xue Feng sangat kuat, Lu Ming masih memiliki kartu tersembunyi yang belum digunakan. Jika ia benar-benar mengaktifkannya, melarikan diri bukanlah masalah besar. Karena itu ia sama sekali tidak merasa takut. Semua orang terbang menuju puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang beberapa saat, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi formasi penghalang di depan. Lu Ming menoleh ke belakang dan memperhatikan daerah yang baru saja mereka lewati tampak seperti kebun tanaman obat. Kemungkinan besar tempat itu dilindungi oleh formasi sebelumnya. Ketika mereka terus maju, sebuah kompleks istana besar muncul di hadapan mereka. Kompleks istana itu sangat luas, namun terlihat sangat kuno dan dipenuhi aura waktu. Banyak bagian telah runtuh. Gunung tempat pintu cahaya muncul berada tepat di tengah kompleks istana tersebut. Seolah-olah gunung itu jatuh dari langit dan menghantam pusat istana hingga menghancurkan sebagian besar bangunan.
pintu cahaya di puncak gunung kini terlihat semakin bersinar. Di dalam cahaya itu tampak samar sebuah jimat giok yang melayang. Pintu cahaya sebenarnya merupakan fenomena aneh yang terbentuk dari cahaya jimat giok tersebut. Banyak orang semakin yakin bahwa itu pasti sebuah harta karun luar biasa. Beberapa orang segera bergegas menuju istana. Namun Xue Feng melayangkan pukulan dengan marah. Cahaya tinjunya menembus udara, dan dalam sekejap lebih dari selusin prajurit langsung tewas terbunuh. Orang-orang lainnya ketakutan dan buru-buru menghindar dari jalur Xue Feng. Meskipun demikian, masih banyak ahli dari berbagai kekuatan lain yang tidak menyerah dan terus bergerak menuju puncak gunung. Beberapa ratus orang akhirnya melesat menuju gunung tersebut. Lu Ming mengikuti dari belakang dengan tenang. Kompleks istana itu tidak memiliki bahaya ataupun formasi. Semua orang dengan mudah melintasinya hingga tiba di kaki gunung. Gunung itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Dari kejauhan bentuknya menyerupai seekor harimau yang sedang berbaring. Bentuknya begitu hidup seolah dipahat dari batu raksasa. Di puncak gunung terdapat garis-garis menonjol yang terlihat seperti akar pohon yang telah membatu. Namun semua orang tidak sempat memikirkan keanehan itu terlalu lama. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada pintu cahaya dan jimat giok di atas kepala harimau batu. Semua orang terbang menuju puncak gunung dan pertempuran sengit segera meletus. Para ahli aula darah dingin bertindak sangat dominan. Mereka menyerang orang-orang dari kekuatan kecil tanpa ampun dan membunuh banyak ahli hingga darah menodai seluruh gunung. Tidak seorang pun menyadari bahwa darah segar yang berceceran di gunung itu perlahan meresap ke dalam batu dan menghilang seolah ditelan oleh gunung itu sendiri. Mata Lu Ming bersinar ketika melihat kesempatan. Ia menggunakan langkah pijakan 9 naga dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap ia melampaui para ahli aula darah dingin dan melesat menuju pintu cahaya. Xue Feng segera menyadari pergerakan itu dan melayangkan pukulan beruntun ke arah Lu Ming. Lu Ming bergerak cepat dan menghindari cahaya tinju tersebut dengan beberapa langkah ringan. Sementara itu, Luo Zi yang berdarah memerintahkan semua orang untuk menyerang Lu Ming bersama-sama. Beberapa murid aula darah dingin langsung mengepung Lu Ming, sementara yang lain terus menyerbu menuju pintu cahaya. Pada saat itu puluhan orang dari kekuatan kecil telah terbunuh. Mereka yang tersisa ketakutan dan tidak lagi berani melawan. Dengan panik mereka mundur menjauh. Aula darah dingin sepenuhnya menguasai pertempuran. Xue Feng bergerak paling cepat. Tepat ketika ia hampir mencapai pintu cahaya, matanya menyala penuh kegembiraan. Jimat giok itu jelas merupakan harta yang sangat berharga dan kemungkinan besar adalah warisan yang kuat. Namun pada saat itu tiba-tiba sebuah cahaya gelap melesat keluar dari gunung dan menyapu ke arah Xue Feng. Xue Feng terkejut dan segera melayangkan beberapa pukulan untuk menangkisnya. Lu Ming menyipitkan mata ketika melihat dengan jelas bahwa yang menyerang Xue Feng sebenarnya adalah tanaman merambat. Xue Feng meraung marah dan menghantam dengan tinju kuatnya untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Lu Ming telah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan para ahli aula darah dingin yang mengepungnya. Lebih dari selusin orang mengelilinginya, dan beberapa di antaranya adalah ahli yang sangat kuat. Cahaya merah menyala ketika mereka mengaktifkan garis keturunan mereka. 3 di antara mereka memiliki garis keturunan ilahi tingkat kelima, dan kultivasi mereka berada pada tingkat ketiga alam dewa spiritual. Mereka adalah yang terkuat di antara para pengepung, dan menjadi kekuatan utama yang menahan Lu Ming. Beberapa orang lainnya memiliki garis keturunan ilahi tingkat keempat atau ketiga, dengan kultivasi pada tingkat kedua atau ketiga alam dewa spiritual. Mereka merupakan elit aula darah dingin dengan kekuatan tempur yang kuat, tetapi bagi Lu Ming, mereka masih dapat diatasi dengan relatif mudah. Ancaman terbesar tetap berasal dari 3 ahli dengan garis keturunan ilahi tingkat kelima itu. Seorang ahli dengan garis keturunan tingkat dewa peringkat 5 sudah termasuk sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Terlebih lagi kultivasi mereka 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Ketika ketiga orang itu bergabung untuk menyerang, kekuatan yang mereka lepaskan menjadi sangat menakutkan. Bab 1069. Lu Ming benar-benar marah. Di atas kepalanya muncul setetes darah yang perlahan berputar. Itulah garis keturunan ketiganya. Begitu garis keturunan ketiga muncul, seberkas energi mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Seketika aura Lu Ming berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Rambut hitam legamnya berubah menjadi merah darah. Matanya berkilau seperti permata merah,
dipenuhi aura pembunuhan yang menakutkan. Kekuatan Luming melonjak tajam setelah meminjam sebagian energi dari garis keturunan ketiga. Ia menyerang dengan telapak tangannya. Pedang milik seorang ahli tingkat ketiga alam dewa spiritual, dengan garis keturunan tingkat dewa peringkat 5, langsung hancur berkeping-keping. Telapak tangan Luming kemudian menghantam tubuhnya hingga tubuh ahli itu meledak. Di atas kepala Luming, garis keturunan ketiga terus berputar lalu berubah menjadi pedang merah darah yang muncul di tangannya. Aura pembunuhan yang memancar darinya semakin kuat dan menyelimuti lebih dari selusin ahli aula darah dingin. Tubuh mereka gemetar dari ujung kepala hingga kaki. Kilatan cahaya merah darah melintas ketika pedang itu ditebaskan. Pedang merah darah membelah kehampaan. Dalam sekejap 4 hingga 5 ahli alam dewa spiritual terbelah menjadi 2 dan tewas di tempat. Di antara mereka bahkan terdapat seorang ahli tingkat ketiga dengan garis keturunan ilahi tingkat kelima. Para ahli yang tersisa menjerit ketakutan dan mundur dengan panik, berusaha menjauh dari Luming. Tidak jauh dari sana Xue Feng dan Xue Luozi membelalakan mata karena terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kekuatan tempur Luming akan begitu mengerikan. Ia bahkan mampu membunuh ahli tingkat ketiga alam dewa spiritual hanya dalam hitungan detik. Tatapan Luming dingin seperti es. Dengan pedang merah darah di tangannya ia menyerbu ke arah para anggota aula darah dingin lainnya seperti dewa kematian. Pedangnya berayun dan beberapa kepala kembali terlempar ke udara. Kemudian ia mengepalkan tangan kirinya dan mengaktifkan kekuatan melahap. Ia mencoba menyerap sari darah dan esensi kehidupan para ahli aula darah dingin yang baru saja terbunuh. Namun Luming segera menyadari sesuatu yang aneh. Gunung di bawah mereka juga memancarkan kekuatan mengerikan yang melahap darah. Ia terlambat selangkah sehingga hanya berhasil menyerap sedikit. Sebagian besar darah justru terserap oleh gunung tersebut. Sebelum Luming sempat memahami apa yang terjadi, gunung itu tiba-tiba bergetar hebat. Tonjolan-tonjolan yang sebelumnya terlihat seperti akar pohon di permukaan gunung mulai bergerak. Batu-batu meledak dan berubah menjadi sulur-sulur panjang yang menyerbu ke arah semua orang. Jeritan melengking segera terdengar. Beberapa anggota aula darah dingin tertusuk oleh sulur tersebut dan tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Sulur-sulur itu menggeliat seperti ular dan menyerap darah mereka. Beberapa murid aula darah dingin langsung berseru ketakutan ketika menyadari apa yang terjadi. Ternyata itu adalah tanaman merambat haus darah yang legendaris. Luming juga terkejut. Tonjolan yang terlihat seperti batu di gunung ternyata adalah sulur tanaman merambat haus darah. Karena telah berlalu waktu yang sangat lama, sulur itu tertutup tanah yang kemudian mengeras menjadi batu, sehingga semua orang mengira itu hanyalah bagian dari gunung. Padahal sebenarnya itu adalah tanaman merambat haus darah yang berbahaya. Makhluk ini merupakan makhluk mengerikan yang telah muncul sejak zaman kuno. Pada masa sekarang keberadaannya hampir punah. Setiap kali tanaman ini muncul, bencana besar biasanya terjadi dan selalu disertai lautan darah. Hal itu karena tanaman merambat haus darah dapat terus melahap darah segar. Selama masih menyerap darah, kekuatannya akan terus berkembang tanpa henti. Beberapa murid aula darah dingin menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa sulur bahkan lebih tebal dari tubuh manusia dan sangat besar. Sulur-sulur itu melesat ke arah kerumunan seperti ular raksasa. Para murid aula darah dingin terus terbunuh dan darah mereka diserap hingga kering. Di antara semua orang, Xue Feng menerima serangan paling banyak karena energi darahnya paling kuat. Beberapa sulur tebal langsung mengepungnya. Di atas kepala Xue Feng muncul seekor macan tutul darah dengan 7 lingkaran emas. Itu adalah garis keturunan ilahi tingkat ke-7 miliknya. Macan tutul darah itu memiliki kekuatan tempur yang sangat menakjubkan. Cakarnya menyapu udara dan langsung menciptakan beberapa retakan ruang yang merobek sulur-sulur tanaman merambat tersebut. Beberapa sulur lainnya juga terluka parah. Luming juga diserang oleh 2 sulur. Ia menebaskan pedang merah darah dan memotong salah satu sulur itu. Tanaman merambat haus darah itu baru saja terbangun sehingga kekuatan tempurnya belum sepenuhnya pulih. Xue Feng menyadari hal itu dan segera memimpin semua ahli aula darah dingin yang telah mengaktifkan garis keturunan mereka untuk menyerang bersama. Energi yang kuat meledak ke segala arah. Sulur-sulur merah darah itu terus hancur dan patah satu persatu akibat serangan mereka. Sebagian energi juga menghantam gunung hingga batu-batu di permukaannya meledak dan beterbangan. Ketika batu-batu itu pecah, semua orang terkejut melihat sesuatu di baliknya. Di bawah lapisan batu terdapat bulu dan daging.
Barulah mereka menyadari kebenaran yang mengejutkan. Gunung berbentuk harimau itu sebenarnya bukan gunung, melainkan tubuh seekor binatang iblis raksasa yang berbentuk harimau. Tampaknya binatang iblis harimau tersebut pernah bertarung sengit dengan tanaman merambat haus darah. Pada akhirnya kedua pihak sama-sama terluka parah. Binatang iblis itu terbunuh dan jatuh di tengah kompleks istana ini, sementara tanaman merambat haus darah yang juga hampir mati melilit tubuhnya. Seiring berlalunya waktu yang sangat lama, tubuh mereka tertutup lapisan tanah dan batu hingga terlihat seperti sebuah gunung. Namun kini darah segar yang mengalir di gunung itu telah membangunkan tanaman merambat haus darah dari tidurnya. Suefong merasakan firasat buruk. Ia segera memerintahkan semua orang untuk mengambil jimat giok itu secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Tanaman merambat haus darah ini jelas telah hidup selama waktu yang sangat lama. Meskipun telah tersegel dan tertidur begitu lama, ia masih mampu bangkit kembali. Hal itu terlalu mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara tajam yang sangat keras. Gunung itu kembali bergetar hebat. Di titik tertinggi gunung, sebuah tonjolan besar mulai bergerak dan batu-batu di sekitarnya meledak. Itulah bagian utama dari tanaman merambat haus darah. Sebelumnya hanya sulur-sulurnya saja yang bergerak, namun kini tubuh utamanya hampir sepenuhnya bangkit. Situasinya seperti seekor gurita yang sebelumnya hanya menggerakkan tentakel, namun sekarang tubuh utamanya juga mulai bangun. Suefong berubah menjadi macan tutul darah dan menerjang ke depan untuk menahan banyak sulur yang datang. Para murid aula darah dingin lainnya bergegas menuju jimat giok. Luming menebaskan pedangnya dan memotong sulur yang menghalangi jalannya. Ia kemudian menggunakan langkah pijakan 9 naga dan melesat menuju jimat giok. Pedang merah darahnya kembali ditebaskan. Jejak pedang yang mengerikan membelah langit dan langsung membelah lebih dari selusin ahli aula darah dingin menjadi 2. Suefong meraung marah ketika melihat banyak bawahannya terbunuh oleh Luming. Namun ia sendiri terjebak di tengah serangan sulur-sulur tanaman merambat dan tidak mampu keluar. Luming bergerak maju tanpa ragu. Beberapa orang lagi tewas di tangannya. Di depan sana Suelozi tampak sangat ketakutan. Ia menggertakkan giginya dan bergegas menuju jimat giok yang jaraknya tinggal beberapa puluh meter. Namun tiba-tiba beberapa sulur muncul dari tanah dan langsung menyerangnya. Ia terpaksa menghentikan langkahnya karena terhalang oleh serangan tersebut. Pada saat yang sama lebih banyak batu meledak di sekitar jimat giok dan semakin banyak sulur muncul, menghalangi semua ahli aula darah dingin. Tiba-tiba Dandan mengirimkan pesan kepada Luming melalui transmisi suara agar ia mengambil jimat giok tersebut. Luming segera setuju. Ia mengulurkan tangan dan meraih ke arah jimat giok itu. Pada saat yang sama tatapannya jatuh pada Sue Luozi yang berada tidak jauh darinya. Luming melangkah maju dan langsung menyerang Sue Luozi. Bab 1070. Luozi yang berdarah dingin langsung terkejut ketika melihat Luming menerobos ke arahnya. Ia segera mundur dengan panik dan bersembunyi di belakang para ahli aula darah dingin lainnya. Luming melesat maju tanpa ragu. Pedang merah darah di tangannya berayun berkali-kali, dan para ahli aula darah dingin jatuh satu demi satu. Tidak semua orang yang hadir berada di alam dewa spiritual. Banyak di antara mereka hanya berada di alam embrio roh, sehingga sama sekali tidak mampu menghentikan Luming. Dalam waktu singkat, Luming sudah muncul tepat di depan Luozi. Luozi menjerit ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun pedang Luming telah turun lebih dulu. Tubuh Luozi langsung terbelah menjadi 2. Namun pada saat berikutnya Luming mengerutkan kening. Ia melihat sebuah bola cahaya putih muncul dan membungkus tubuh Luozi. Bola cahaya itu melesat ke udara, dan dalam sekejap tubuh Luozi yang terbelah kembali menyatu. Ia tidak mati, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Luozi meraung marah dan sosoknya langsung menghilang dalam kilatan cahaya putih. Luming bergumam pelan. Ia teringat bahwa para jenius terkuat dari kekuatan besar biasanya memiliki jimat kehidupan dari rumah suci. Jimat itu menyatu dengan hukum langit dan bumi di dalam alam rahasia. Selama seseorang membawa jimat tersebut, meskipun terbunuh di dalam alam rahasia, tubuhnya akan dibangkitkan kembali di luar. Luming merasa sedikit menyesal karena Luozi berhasil lolos. Namun para anggota aula darah dingin lainnya tidak memiliki perlindungan seperti itu. Jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Pada saat yang sama Dandan sudah bergerak menuju jimat giok di puncak gunung. Lebih dari selusin sulur tanaman merambat mencambuk ke arahnya. Namun Dandan sangat gesit. Cahaya formasi prasasti bersinar di sekeliling tubuhnya.
Ia melangkah di kehampaan dan tubuhnya melesat dengan aneh, menghindari semua sulur yang menyerangnya. Dalam sekejap ia telah melewati semua serangan dan muncul tepat di depan jimat giok. Dengan satu cakarnya ia meraih jimat giok itu, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Dandan segera berteriak agar mereka segera pergi. Pada saat itu suara tajam yang memekakkan telinga menggema di seluruh dunia. Batu-batu di langit di atas gunung meledak. Tubuh utama tanaman merambat haus darah akhirnya sepenuhnya terbangun dan mengeluarkan raungan mengerikan. Tubuh utamanya berbentuk gumpalan besar seperti akar raksasa dengan sulur-sulur tak terhitung jumlahnya menjulur keluar. Sulur-sulur itu menari liar di udara. Dalam sekejap puluhan murid aula darah dingin di alam embrio roh tertusuk oleh sulur-sulur tersebut dan darah mereka langsung disedot habis. Setelah menyerap darah segar, aura tanaman merambat haus darah menjadi semakin kuat dan semakin menakutkan. Xue Feng meraung keras dan menghancurkan beberapa sulur dengan cakarnya sebelum berlari menjauh. Para anggota aula darah dingin yang tersisa juga melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Dandan tetap sangat lincah. Cahaya prasasti terus berkedip di sekeliling tubuhnya sehingga sulur-sulur itu sama sekali tidak mampu menangkapnya. Luming melangkah di udara dan terbang menuju Dandan. Dandan langsung melompat ke bahu Luming dan mendesaknya untuk segera pergi. Tanaman merambat haus darah telah mengarahkan perhatiannya pada mereka dan mulai mengejar Luming. Luming segera menggunakan langkah pijakan 9 naga. Kecepatannya melonjak luar biasa dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang menghilang ke kejauhan. Di segala arah orang-orang dari berbagai kekuatan kecil dan sisa ahli aula darah dingin juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berlari puluhan ribu mil, para anggota aula darah dingin akhirnya keluar dari jangkauan perisai cahaya yang menekan kekuatan mereka. Begitu keluar dari pengaruh perisai cahaya, kecepatan mereka meningkat drastis. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya darah dan melesat jauh dari tempat itu hingga ratusan ribu mil sebelum akhirnya berhenti. Ketika mereka saling memandang, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Xue Feng meraung dengan mata merah. Kerugian yang mereka alami terlalu besar. Aula darah dingin mengirim ratusan orang ke dalam alam rahasia, tetapi sekarang yang tersisa bahkan tidak sampai 100 orang. Setidaknya 200 orang telah tewas. Sebagian besar memang berada di alam embrio roh, tetapi cukup banyak juga ahli alam dewa spiritual yang terbunuh. Yang paling menyedihkan adalah hampir semua 10 jenius terkuat dari generasi muda aula darah dingin telah mati. Hanya 2 orang yang tersisa, dan jika dihitung dengan Luozi yang masih hidup berkat jimat kehidupan, jumlahnya hanya 3 orang. Kerugian itu benar-benar terlalu berat. Di antara semua kematian itu, lebih dari 10 ahli alam dewa spiritual dibunuh langsung oleh Luming. Bahkan bagi kekuatan penguasa, jumlah ahli alam dewa spiritual tidaklah banyak. Luming hampir membantai setengah dari para jenius aula darah dingin. Xue Feng meraung penuh kebencian, bersumpah akan membunuh Luming. Sementara itu Luming terus terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah puluhan ribu mil ia juga keluar dari jangkauan perisai cahaya sehingga kecepatannya meningkat drastis. Namun tanaman merambat haus darah masih mengejarnya. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan terbang ratusan ribu mil sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran makhluk mengerikan itu. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Luming masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Ia menghela napas panjang sebelum mulai memurnikan energi sari darah yang telah ia serap sebelumnya. Beberapa jam kemudian semua energi itu berhasil dimurnikan. Kultivasi Luming meningkat dengan cepat dan langsung mencapai puncak tingkat pertama alam dewa spiritual. Namun garis keturunannya tidak mengalami peningkatan. Kini kedua garis keturunannya sudah mencapai tingkat ilahi peringkat 7, sehingga peningkatannya menjadi sangat sulit. Ia membutuhkan jumlah sari darah yang sangat besar. Luming merasa sedikit menyesal. Jika sebagian besar sari darah para ahli itu tidak diserap oleh tanaman merambat haus darah, energi yang ia peroleh kemungkinan cukup untuk menembus ke tingkat kedua alam dewa spiritual. Namun keadaan di sekitar masih belum aman. Tanaman merambat haus darah merupakan makhluk jahat kuno. Begitu sepenuhnya bangkit, makhluk itu akan membunuh secara membabi buta dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Luming memutuskan untuk menjauh dari daerah itu terlebih dahulu. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, ia kembali terbang menjauh. Baru setelah menempuh perjalanan lebih dari 1.000.000 mil Luming akhirnya memperlambat kecepatannya.